Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan yaitu tentang sistem moneter yang diampu oleh Dr. Andes Nafik Umur Hadi, SE, MSI. Langsung saja, saya Luciana Puspitasari, pemateri 1 akan menjelaskan. Baik, yang pertama latar belakang. Udin ketika lapar akan pergi ke restoran. Setelah di sana ia diberi makanan. Setelah itu Udin merasa kenyang. Atas pemberian jasa tersebut, Udin membalas dengan memberi selembar uang kertas ke pemilik restoran. Udin, selanjutnya pemilik restoran, selanjutnya pegawai, selanjutnya tukang sayur atau kebutuhan restoran. Dalam sistem perekonomian ini disebut dengan double consider offense, yaitu setiap pihak yang ingin melakukan pertukaran menginginkan barang dari pihak lain dan memiliki barang yang ingin dimiliki pihak lain. Pengertian uang. Ilmu ekonomi tradisional, yaitu sebagai alat tukar yang berupa benda berharga. Ilmu ekonomi modern, yaitu alat yang tersedia dan diterima sebagai alat pembayaran bagi pembeli dan kekayaan serta digunakan pembayaran hutang. Jadi, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum untuk mengukur nilai dan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. 3 fungsi uang. Yang pertama sebagai alat tukar, sebagai barang yang diberikan apabila kita sebagai pembeli menginginkan barang tertentu. Yang kedua, satuan hitung, ukuran yang digunakan oleh orang untuk menetapkan harga dan mencatat tagihan. Dan yang ketiga, menyimpan nilai kemampuan sebuah aset karena memiliki nilai dari waktu ke waktu. Aset tersebut dapat kita gunakan untuk mentransfer daya beli saat ini ke masa depan dan untuk mengumpulkan kekayaan. Jenis uang. Yang pertama, komoditi, barang yang mempunyai karakteristik tertentu yaitu dapat diterima atau dihargai oleh semua orang atau mempunyai nilai intrinsik. Kualitasnya tidak berubah, jumlahnya terbatas dan mudah dibawa. Yang kedua, uang fiat, yaitu alat tukar yang tidak mempunyai nilai intrinsik. Nilai nominalnya uang fiat ditetapkan oleh produsennya, yaitu pemerintah dan bank sentral. Sedangkan nilai realnya tergantung dari total jumlah nominal uang yang tersedia untuk bertransaksi. Selanjutnya akan dijelaskan Saya Melinia Cynthia, NPM 055. Di sini saya sebagai pemateri 2 serta akan menjelaskan tentang peredaran uang dalam perekonomian dan jumlah uang dalam perekonomian. 3 peran utama dalam menopang perekonomian masyarakat, yaitu yang pertama sebagai alat tukar, kedua sebagai satuan hitung, dan yang terakhir sebagai penyimpan uang. Oleh karena itu, pengaruh uang terhadap perekonomian sangatlah berpengaruh. Maju tidaknya perekonomian seseorang ditentukan dengan seberapa banyak uang yang mereka miliki. Semakin banyak uang yang mereka miliki, maka perekonomian mereka akan semakin tercukupi. Namun, tidak dengan mereka yang tidak memiliki banyak uang. Hidup mereka tidak akan terjamin, kesehatan pun, pangan pun, papan pun akan serba sulit. Sistem perbankan sentral. Bank sentral adalah institusi yang didesain untuk mengawasi sistem perbankan dan mengawasi jumlah uang dalam perekonomian. Bank sentral membuat uang dan menaikkan jumlah uang yang beredar, atau istilahnya disebut dengan money supply. Bank sentral membuat uang menggunakan untuk membeli obligasi negara dari publik dalam pasar obligasi nasional. Setelah pembelian uang, tambahan sekarang berada di publik. Oleh karena itu, pembelian obligasi pasar terbuka oleh bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, jika bank sentral memutuskan untuk mengurangi jumlah yang beredar, bank sentral menjual obligasi negara dari portofolionya kepada publik di pasar obligasi nasional. Setelah penjualan, uang diterima keluar dari tangan publik. Penjualan obligasi pasar terbuka mengurangi jumlah uang yang beredar. Lalu, bank dan jumlah uang yang beredar. Ingat bahwa jumlah uang yang Anda pegang meliputi 2 bentuk, yang Anda bawa dan yang Anda simpan di bank dalam bentuk rekening biro.
Karena rekening giro, perilaku yang diambil oleh bank-bank dapat mempengaruhi jumlah tabungan dan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, materi 3. Saya Karna Purwaniro sebagai pemateri 3 akan menjelaskan tentang kasus sederhana dari perbankan bercadangan 100%. Di dalam dunia yang sederhana ini, uang kartal adalah satu-satunya bentuk uang. Sekarang bayangkan bahwa seorang membuka sebuah bank tersebut bernama First Bank. Bank ini hanya institusi penyimpanan, yaitu bank ini hanya menerima penyimpanan, tidak dengan memberikan pinjaman. Tujuan dari bank tersebut hanyalah memberikan para nasabah tempat yang nyaman untuk menyimpan uang mereka. Kapanpun orang menyimpan uang, bank itu menyimpan uangnya di dalam lemari penyimpanan sampai pemiliknya itu datang untuk menariknya atau menulis ceknya untuk mengambil simpanan yang bank itu telah terima namun tidak dipinjamkan disebut dengan cadangan. Sehingga dalam perekonomian khayalan ini seluruh perbankan disebut dengan cadangan, sehingga sistem ini disebut perbankan bercadangan 100%. Penciptaan uang dengan sistem perbankan bercadangan sebagian. Pada akhirnya, bankir pada First Bank mulai mempertimbangkan kembali kebijakan cadangan 100% mereka, membuat uang yang ada tidak berputar dalam lemari mereka. Mengapa tidak membuat pinjaman? Keluarga membeli rumah, perusahaan membangun pabrik, dan para siswa membayar uang bayaran. Semua orang akan senang membayar bunga untuk meminjam, seorang akan senang membayar bunga untuk meminjam uang. Tentu saja First Bank harus tetap menyimpan beberapa cadangan sehingga ada uang yang tersedia jika nasabah sewaktu-waktu ingin menariknya. Namun, jika arus simpanan baru jumlahnya sama dengan arus penarikan, First Bank perlu menyimpan sedikit simpanan nasabah sebagai cadangan. Oleh karena itu, First Bank mengadopsi sistem yang disebut perbankan bercadangan sebagian atau fractional reserve banking. Penciptaan uang dengan sistem perbankan bercadangan sebagian. Perbankan bercadangan sebagian yaitu sistem perbankan di mana bank hanya memegang sebagian simpanan sebagai dana cadangan. Rasio cadangan yaitu bagian dari simpanan total yang dipegang oleh bank sebagai cadangan. Syarat cadangan minimum yaitu jumlah cadangan minimum yang dipegang oleh bank. Kelebihan cadangan yaitu cadangan di atas aturan minimum yang dipegang oleh suatu bank. Ketika bank memegang hanya sebagian simpanan sebagai cadangan, bank menciptakan uang. Penggandaan uang. Penggandaan uang yaitu jumlah uang yang dibuat oleh sistem perbankan dari setiap unit cadangan. Apa yang menentukan ukuran penggandaan uang tersebut? Yaitu semakin besar rasio cadangan, semakin berkurang dana yang diberikan oleh bank sebagai pinjaman, dan semakin kecil pula besar faktor pengadaan uangnya. Berbagai perangkat yang dimiliki bank sentral dalam mengendalikan moneter, yaitu operasi pasar terbuka,
yaitu pembelian dan penjualan obligasi negara oleh Bank Sentral. Syarat cadangan minimum yaitu regulasi jumlah cadangan minimum yang harus dipegang oleh bank dibandingkan dengan simpanan totalnya. Tingkat diskonto yaitu tingkat bunga dari pinjaman yang diberikan oleh Bank Sentral. Dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.